Atau memanggil roh bisa juga gitu? Bisa juga, atau untuk pemanggilan kalau di tempat ini ada kegiatan Keagamaan ya. Saat ini saya berada di bundaran Lampu Gentur. Jadi kalau kita dari arah Puncak masuk ke kota Cianjur, maka kita akan ketemu dengan bundaran Lampu Gentur. Nah, di bundaran Lampu Gentur ini ada 4 arah. Nah, arah ke sana itu arah dari Puncak. Jadi kalau kita dari Puncak, arahnya dari sana. Kemudian yang dari sana itu arah untuk ke Bandung. Itu arah ke Bandung. Kemudian yang arah ke sana itu adalah arah ke Sukabumi. Nah, situs Gunung Padang itu berada di antara jalan Cianjur Sukabumi. Jadi kalau kita datang dari sana, maka nanti kita akan berputar dan mengarah kepada Jalan Raya Cianjur Sukabumi. Nanti sekitar 10 km dari bundaran Lampu Gentur ini, kita akan ketemu belokan sebelah kiri menuju ke situs Gunung Padang. Kita sudah sampai Gunung Padang 20 km. Nanti dari sini kalau ngelihat di peta itu rutenya akan terus menanjak. Masih 20 km lagi. Dan sepertinya justru di jalur ini yang agak berat untuk goes. Sampai pertigaan, kita lurus ngambil arah situs Gunung Padang. Sampai stasiun Lampegan, ada orang hajatan di sini. Jadi stasiun Lampegan ini salah satu stasiun yang dilewati jalur kereta Sukabumi Cipatat. Ini masih beroperasi, cuman selama PPKM 3 bulan terakhir ini keretanya konon tidak beroperasi. Stasiunnya juga terawat bagus. Dan yang menarik di sini ada terowongan. Terowongannya nanti kita ke sana. Jadi jalur ini melayani rute Sukabumi Cipatat. Nah,
kereta Sukabumi Cipatat sendiri sebenarnya lanjutan dari kereta Bogor Sukabumi. Terowongannya kita tidak masuk, hanya sampai tuh tertulis tahun pembangunan 1879 1882, direnovasi tahun 2010. Kita udah sampai di lokasi parkir situs Gunung Padang. Ini lokasi parkir, terus ini pintu masuk. Sebelum masuk kita harus ke tempat pendaftaran. Kita harus ngisi buku tamu. Tuh. Di sini. Nah. Oke, sekarang kita bisa naik ke atas. Enggak. Jadi kita ditemani Kang Widodo biar kita tahu gitu sejarah ini, sejarah situs Gunung Padang. Jadi di sini itu ada 2 jalur. Yang kanan itu jalur bikinan, lebih landai, tapi agak memutar. Ini dibangun di sini ada sumber mata air, disebutnya sumur Kahuripan, dan fungsinya ini dulu bahkan sampai sekarang digunakan setiap orang yang mau masuk ke situs Megalit Gunung Padang diwajibkan untuk mensucikan diri dulu. Tadi tangganya ada berapa, Kang? 378 anak tangga. 378 anak tangga. Gimana ngitungnya ya, Kang? Ini kan tangganya nggak beraturan nih. Ini tercatat dari dulu. Jadi karena sekarang udah rekonstruksi ulang, ke bawahnya kalau ke atasnya masih utuh alamnya. Oh iya. Alhamdulillah sampai atas. Gunung Padang ini bukan bangunan yang belum selesai atau tertunda, melainkan situs Megalit Gunung Padang ini bangunan tak beratap dan digunakan sama nenek moyang kita terdahulu untuk tempat peribadatan di zaman dahulu, dan dibentuk seperti berteras-teras atau berundak-undak yang jumlahnya ada 5 teras, 5 undakan atau step by step. Dan di teras satu ini kalau kita lihat ke sebelah selatan itu ada gundukan di tengah-tengah teras satu menjadi seperti gunung, itu disebutnya Gunung Masigit atau Bukit Masigit kata masyarakat terdahulu. Dan filosofinya katanya intinya kita sebagai manusia harus berketuhanan atau beragama. Dan di sebelah sini ada yang bentuk seperti kotak. Kotak di sini di masyarakat nyebutnya batu ruang aula atau tempat musyawarah. Nah, ini pintunya. Oh, ini pintunya. Dan kemudian di pojok sebelah selatan ada masyarakat nyebutnya batu gong, dan si Apa namanya ini, Kang? batu gong. Batu gong. Ya, kalau masyarakat, kalau penelitian nyebutnya batu akar atau dolmen.
Dan fungsinya katanya ini untuk penyimpanan sesuatu benda yang akan persembahan. Yang ini apa Kang namanya? Kalau yang ini misalkan disebutnya batu gamelan atau Batu gamelan. sapi ya. Fungsinya ini untuk bahan panggilan atau penyambutan. Ibaratnya seperti Bapak tadi datang dari bawah, disambut diiringi dengan gamelan yang ini ya. Yang ini. Pernah dicoba untuk dipukul untuk bunyi-bunyian gitu? Dipukul bisa, cuma sekarang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan memakai alat yang padat gitunya, cuma disentil juga ini bisa Pak. Ini akan bunyi. Iya. Oh iya. Dan itu beda bunyinya dengan batu yang lain dengan ya? Beda. Karena ini kan di sini batuannya batuan andesit piroksid. Jadi kadar besinya bisa tadi sangat Oh iya loh bunyi. Ya. Karena di bawahnya kan ada rongga. Gitu. Ada rongga ya. Kosong. Bisa juga ini untuk mengiringi sebuah acara ritual. Bisa juga ini untuk bahan pemanggilan. Kalau seandainya ini dibunyikan, bisa untuk memanggil kalau waktunya untuk beribadah. Atau memanggil roh bisa juga gitu. Bisa juga, atau untuk pemanggilan kalau di tempat ini ada kegiatan keagamaan. Ya, kalau kita perhatikan secara detail, situs ini serba 5. Dominan dengan angka 5 teras, 5 undakan, dan hampir 85% sudut batunya sudut 5, kebanyakan pentagona. Dan dikelilingi 5 gunung dan berjejer ke Gede Pangrango. Orientasinya setiap situs karena selalu menghadap ke gede gunung yang paling besar. 5 gunung juga. Iya. Apa dengan angka 5, silakan orang bebas untuk mengartikan. Setelah dari teras 1 kita mau ke teras 2. Kita sampai di teras kedua ya, undakan atau teras kedua. Nah, di sini ada apa aja, Kang? Di teras 2 ini batuan memang lebih banyak. Cuman ada satu batu yang beda bentuknya dengan yang lain, dan ini membentuk seperti bulatnya seperti ini. Ini yang disebut batu, masyarakat nyebutnya batu lumbung. Batu lumbung. Lumbung ya. Fungsinya buat apa, Kang? Lumbung di sini kalau filosofinya kita ambil ininya, ibarat lumbung ini tempat gudang atau penyimpanan. Bisa juga simbol sebagai lambang kesuburan, kesugihan, dan kekayaan. Dan banyak yang orang berkunjung ke situs megalit Gunung Padang, terutama di malam hari dari berbagai kalangan, mereka berdoa di area batu lumbung ini ya. Kemudian selain batu lumbung di teras 2 ada batu kursi. Batu kursi dari sekarang. Nah, seperti ini. Misalnya kita duduk di sini dan melihat ke depan, ini kan terlihat gunung yang paling besar di sana kan. Gunung Gede Pangrango juga ya arah sana ya. Karena setiap situs kan nenek moyang kita membangun suatu tempat, terutama untuk tempat peribadatan, selalu orientasinya ke gunung yang paling besar. Ini Pak, ini ada jejak kaki sebelah kanan. Yang di bawah itu ya, Kang? Ya, ini. Oh, ini jejak kaki ya? Ya. Ini melambangkan seandainya kita udah diberi kedudukan dan amanah, kita harus bisa memegang amanah tersebut dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Ke teras 3, di gerbang teras 3 ini ada menyerupai seperti relief kujang. Sini Pak. Sebentar, ini teras 3 ya, kita masuk teras 3. Ya. Dan di sini ada relief kujang. Masyarakat sekitar nyebutnya kan ciri khas senjata Pajajaran kan. Iya, khas tapi zaman penguasa dulu kayak betul. Prabu Siliwangi. Cuman kalau di sini filosofinya seandainya kita udah berjanji ke seseorang, terhadap seseorang, kalau misalnya udah disumpah, kita harus menepatinya, nggak boleh ingkar janji. Ini di sebelah timur teras 3 ada batu besar. Dan masyarakat menyebutnya ini batu tapak maung. Tapak maung. Maung ya di sini. Oh itu ya. Di sini ada 9 cekungan. Ini ya. Maung di sini bukan berarti hewan, melainkan kita harus punya cita-cita atau keinginan menjadi manusia nomor 1, nomor hebat atau manusia unggul. Kita masuk ke teras 4. Teras 4. Dan di teras 4 ini sedikit batuannya, dan ini ada satu batu berdiri. Masyarakat sekitar nyebutnya batu kanuragaan atau batu pengujian. Dulu banyak orang yang berkunjung ke sini, mereka ingin mencoba mengangkat batu ini.
Cuman sekarang sudah tidak diperbolehkan karena selain untuk menjaga pelestarian cagar budaya, juga menjaga untuk keselamatan si pengunjung tersebut. Dan ditakutkannya menjadi kemusyrikan karena banyak orang yang berkata, seandainya kita punya nazar terus mengangkat batu ini terus kemudian terangkat, katanya apa yang mereka cita-citakan akan terkabul. Padahal bukan seperti itu intinya. Jadi yang perlu kita angkat itu beban kehidupan kita. Tidak mungkin kita menjadi seorang yang sukses tanpa ada kerja keras. Sekarang kita ke teras ke-5 terakhir. Dan di teras 5 ini di tengah-tengah ada gundukan batu dan masyarakat sekitar nyebutnya batu singgasana. Kayaknya lebih rapi ya Kang ini ya. Singgasana definisinya kan kalau singgasana itu tempatnya duduknya raja-raja kan. Tapi di sini kita harus punya keinginan bisa menduduki singgasana. Intinya kita harus berarti kita harus pintar, bekerja keras. Dan seandainya kalau kita mengikuti aturan-aturan yang bertahap dari bawah ya, dari 1, 2, 3, 4, maka sesuai dengan aturan, insya Allah kita bisa menduduki dengan mudahnya kita bisa menduduki singgasana. Tapi jangan lupa di belakang singgasana ini ada yang disebut Sunan Ibu, Sunan Rama, dan Ambu Paraji Sakti. Oh ya. Ya, kita selalu lupa dalam kesuksesan kita seolah-olah hasil keringat kita sendiri. Padahal ada peran orang lain di belakang itu ya. Ada orang lain, doa kedua orang tua. Mungkin kita bisa lihat kali Kang ya, simbol di belakangnya tuh. Ada 3 ya Kang di belakang. Nah ini yang disebut Sunan Rama. Sunan Rama. Dan ini Ambu Paraji Sakti. Ini melambangkan siapa nih? Bapak ya. Bapak, dan kalau ini guru. Tidak mungkin kita bisa membaca dan nulis tanpa ada jasanya guru. Guru ya. Guru, dan kemudian ini diibaratkan ibu. Yang sana? Ya, Sunan Ibu. Ibu ya. Diibaratkan seperti itu, filosofinya kurang lebih seperti itu. Itu diambil dari folklore masyarakat. Iya.